Tinggal nama. Saat semuanya sudah terlambat. Walau konten audio berdasarkan kisah nyata, beberapa adegan, tokoh, dan kejadian telah dimodifikasi untuk menambah unsur dramatis. Konten ditujukan untuk audiens dewasa karena dapat mengandung bahasa eksplisit dan berunsur kekerasan. Kebijaksanaan pendengar sangat disarankan. Selamat datang di podcast Tinggal Nama. Podcast persembahan Media Podcast Network bekerja sama dengan Intisari dan Motion Radio menghadirkan kisah kriminal dari seluruh penjuru dunia yang bersumber dari artikel terbitan Intisari. Sebelum mendengarkan, jangan lupa untuk klik follow podcast Tinggal Nama dan beri rating terbaikmu. Follow juga Instagram, TikTok, dan Twitter kami di @media_by_kg_media agar tidak ketinggalan informasi podcast lainnya. Kamu bisa berlangganan Intisari Plus di plus.intisari.grid.id dan Intisari akan memberikan diskon sampai 50% untuk berlangganan majalah Intisari di atas 1 bulan melalui gridstore.id. Kisah kali ini menceritakan tentang penculikan bayi yang tak tahu kemana dan tak pernah kembali. Tahun 1932 menjadi masa yang kelam bagi Amerika Serikat. Terjadi wabah penculikan anak di mana-mana, tidak terkecuali anak dari Charles A. Lindbergh. Bayi berusia 20 bulan ini menghilang. Amerika gempar. Tidak hanya karena ketenaran Kolonel Lindbergh, tapi juga karena terlukanya peri kemanusiaan. Wabah penculikan ini memuncak pada tanggal 1 Maret 1932 ketika seorang bayi umur 20 bulan, anak laki-laki Charles A. Lindbergh, hilang dari buayannya. Seluruh Amerika heboh. Dan bukan saja karena Kolonel Lindbergh seorang yang terkemuka, tetapi terutama karena rasa kemanusiaan yang terlukai dengan amat bengisnya. Jutaan ayah bunda dengan penuh ketegangan dan simpati mengikuti perkembangan usaha mendapatkan kembali bayi Lindbergh. Presiden Hoover menaruh perhatian khusus terhadap kasus ini. Saya memerintahkan FBI agar memberikan bantuan sebisa mungkin untuk menemukan pelaku ini. Sorotan pers dan masyarakat seluruh negara tertuju pada perkara Lindbergh. Undang-undang pencegahan penculikan diperkeras dari tingkat terkecil hingga federal. Semua ini bermula dari Englewood, tempat tinggal keluarga Lindbergh. Keluarga ini memiliki 3 orang pembantu. Ada Tuan dan Nyonya Wheatley dan gadis 28 tahun, Nona Betty Go. Keluarga kaya ini memiliki villa di Hunterdon County, New Jersey. Setiap pekan, keluarga ini beristirahat di rumah tersebut. Jaraknya sekitar 110 km dari Englewood dan biasanya mereka tinggal di situ selama 3 hari, dari hari Jumat hingga hari Minggu. Villa bertingkat ini lengkap dengan fasilitas yang bisa dibayangkan, termasuk kamar pembantu dan perpustakaan. Saat akhir pekan, biasanya Nyonya Lindbergh merawat sendiri anaknya. Betty Go ditinggal di Englewood. Kebiasaan ini tak pernah berubah sampai suatu saat pada 29 Februari 1932, anak bungsunya jatuh sakit. Betty Go, tolong datang ke Hopewell. Si bungsu masuk angin dan aku tidak bisa pulang dahulu. Iya, siap Nyonya. Betty Go tiba pada pukul 7:30 malam. Betty siap membantu Nyonya Lindbergh menyiapkan si bungsu untuk tidur. Pukul 8 malam, mereka meninggalkan kamar si kecil dan turun ke bawah. Kemudian mereka makan malam dan ngobrol santai di ruang duduk. Sekitar pukul 9 malam, hal mencekam datang. Mereka mendengar bunyi. Mereka kira pembantu di dapur menjatuhkan sesuatu. Tanpa curiga, mereka hiraukan saja. 15 menit kemudian, Nyonya Lindbergh naik ke lantai 2 masuk ke kamarnya. Saat itu suaminya masih membaca di perpustakaan.
Sedangkan Betty masih berbincang dengan Tuan Wheatley dan istri di dapur, dan Betty melihat arlojinya. Loh, sudah pukul 10 malam. Saya harus menengok si kecil sebentar ya. Betty naik ke kamar si bungsu dan melihat ranjang si bayi kosong. Betty pikir sang ibu mengambilnya. Betty masih tenang sampai kejadian ini dan memastikan ke Nyonya Lindbergh. Nyonya, apakah si bungsu bersama Nyonya sekarang? Hah? Saya tidak mengambilnya. Apa tidak ada di ranjangnya? Tidak ada. Oh, mungkin ikut bersama ayahnya ya? Mulai panik. Mereka beranjak turun ke bawah, ke perpustakaan menemui Tuan Lindbergh. Mereka bertanya kepada kolonel itu. Dari tadi saya belum naik ke atas. Mereka semua panik. Sontak Tuan Wheatley dan istri dipanggil. Mereka semua mencari sampai ke ujung-ujung rumah. Tapi sia-sia. Si bungsu menghilang. Halo, polisi. Minta tolong pantau dari berbagai perimeter. Anak bungsu saya hilang. Tolong temukan penculik anak saya. Kolonel Lindbergh segera menelpon polisi setempat dan ibu kota negara-negara bagian, lalu mengambil senapan dan lari keluar rumah. Ia tidak bisa melihat apa-apa karena gelap gulita. Lindbergh kembali dan langsung menuju kamar bayi. Jendela di kamar itu menghadap ke timur dan tertutup. Tapi, jendela itu tidak tertutup rapat karena memang tidak bisa tertutup rapat dan rangka daun jendela sudah bengkok. Di dekat jendela terlihat samar-samar jejak kaki. Di atas pemanas ruangan di bawah jendela ditemukan selembar kertas nota putih dengan tulisan yang banyak salah eja. Dear sir, have $50,000 ready, $25,000 in $20 bills, 15,000 in 10 bills, and $10,000 in $5 bills. After 2 to 4 days, we will inform you where to deliver the money. We warn you for making anything public or for notify the police the child is in good care indication. For all letter are signature entry hold. Nota itu lengkap dengan tanda tangan dan 3 holds khas beserta lubang-lubang. Setengah jam kemudian, polisi datang. Setelah mendengar laporan Lindbergh, petugas langsung memeriksa secara sistematis. Tuan, di sini ada jejak-jejak kaki yang berkaus tepat di bawah jendela kamar bayi. Di tangga kayu sebelah tenggara bangunan terdapat bagian yang baru aja pecah dan patah. Jejak-jejak kaki serupa juga terlihat dari tangga sampai di bawah jendela kamar bayi. Jejak itu terlihat dari jalan besar sebelah timur villa masuk perkarangan. Selanjutnya masih terlihat beberapa noda di tembok. Rupanya bekas ujung tangga ketika dicoba disandarkan di beberapa tempat, tapi tidak ada bekas sidik jari yang ditinggalkan pelaku. Berita penculikan bayi Lindbergh dengan cepat menjalar. Presiden Hoover langsung memerintahkan FBI secara khusus untuk mengusut kejahatan ini. Gubernur New Jersey minta kepada Komandan State Police supaya menangani sendiri perkara ini. Pasang rintangan di berbagai persimpangan, jalan, jembatan, dan kanal. Stop mobil-mobil dan geledah. Tanyai rumah-rumah sakit dan panti anak-anak dalam jarak radius 300 meter. Apakah mereka menerima bayi baru? Pembantu rumah tangga Lindbergh diperiksa. Tuan Wheatley dan istri tidak ada sangkut pautnya dengan kasus ini. Betty Go juga diinterogasi. Betty diketahui sedang kencan pada suatu hari itu bersama kekasihnya Henry Johnson. Henry adalah bekas pelaut Norwegia. Johnson juga tidak memiliki alibi apa-apa terkait kasus ini. Tidak lama, Henry dilepaskan dan langsung pulang ke Norwegia karena tidak punya izin tinggal di Amerika Serikat. Betty Go yang dipercayai keluarga Lindbergh jadinya tidak dicurigai. Penyidikan juga dilakukan kepada pembantu rumah Lindbergh, seorang pembantu bernama Violet Sharp, sampai histeris dan mengigau tidak karuan. Violet adalah sesosok yang penggugup dan perasa. Penyelidikan akan kita tunda dulu sampai Violet bisa kembali tenang. Kita tanya Violet 2 kali sampai bulan Juni.
Ternyata kejadian itu justru membuat penyidik tidak bisa menanyakan kepada Violet. Ia bunuh diri dengan menelan racun karena tertekan dengan penyidikan itu. Sementara itu, beberapa hari setelah menyebarnya kabar penculikan, Lindbergh dibanjiri surat-surat yang memberikan keterangan atau saran untuk proses pencarian. Banyak yang menyatakan telah menemukan penculik itu, tapi surat-surat itu tidak ada yang bermanfaat. Satu hal yang menarik adalah saat penjahat terkenal Al Capone mengaku turut sedih atas kejadian malang itu. Al Capone bahkan sampai menawarkan bantuan. Izinkan saya membantu penyelidikan ini. Saya bisa menjamin akan menangkap penculik dan mengembalikan si kecil kepada keluarganya. Tawaran Al Capone tidak dianggap serius dan menjadi angin lalu. Keluarga Lindbergh lebih mementingkan anaknya kembali daripada meringkus penculiknya. Bahkan, Tuan Lindbergh sampai mengumumkan masalah ini di surat kabar. Aku ingin berhubungan dengan penculik anakku. Aku hanya ingin anakku kembali dalam keadaan sehat. Aku menjamin kerahasiaan bagi penculik anakku. Aku ingin negosiasi dengan penculik bisa baik, terlepas bila itu membutuhkan perantara. Segala keinginan penculik pun akan aku penuhi. Identitasnya pun akan aku rahasiakan. Nyonya Lindbergh juga menyampaikan permohonannya melalui surat kabar. Kepada siapapun yang sedang bersama anakku, tolong rawat ia dengan sebaik mungkin. Saat kau bawa pergi anakku, ia sedang sakit. Ikuti dietnya dengan baik setiap hari. Berikan dia 11 susu, 3 sendok makan sayur rebus, 1 kuning telur, dan 14 tetes obat fiosterol setiap hari. Penculik tidak memerlukan waktu lama untuk mengeksploitasi hati orang tua yang terluka. Mereka mengirimkan surat kepada keluarga Lindbergh pada tanggal 5 Maret. Brooklyn, pukul 9 malam 4 Maret. Saya kecewa denganmu, Lindbergh. Kau tak mengindahkan surat pertamaku. Justru kau melaporkan ini kepada polisi. Saya akan tetap menahan si kecil sampai suasana mereda. Tak perlu mencemaskan keadaan bayi. 2 wanita merawatnya siang malam. Wanita itu akan memberikan makan sesuai dengan diet. Karena harus merawat lebih lama dan dengan cara-cara tertentu, maka uang tebusan terpaksa dinaikkan menjadi $70.000. Kapan dan di mana uang mesti diserahkan akan diberitahukan kemudian. 2 hari kemudian, sahabat Lindbergh yang ikut membantu dan banyak tampil di surat kabar ini mendapat sebuah surat anonimus. Aku mendapat surat tidak beralamat dengan catatan. Aku rasa kamu perlu tahu tentang surat ini. Dan aku mohon demi kebaikanmu dan kepentinganmu, jangan laporkan surat ini kepada polisi. Ternyata surat ini lanjutan dari surat 4 Maret lalu. Ia menambahkan surat-surat untukku yang selanjutnya akan diperantarai oleh kamu, Tuan Breckenridge. Ia tahu, bila semua surat menuju alamatku akan diperiksa oleh polisi. Surat ini juga menekankan lagi soal tebusan $70.000. Hubungan berikutnya antara Lindbergh dan penculik terjadi pada 9 Maret. Kali ini dijembatani oleh kakek 72 tahun bernama John Francis Condon. Dr. Condon adalah seorang profesor pendidikan di Fordham University. Kakek eksentrik ini juga seorang yang baik hati. Setiap kegiatan amal dan cinta kasih, kakek Condon selalu tampil dan ada di baris terdepan. Kakek Condon juga memberikan pernyataan besar di harian lokal pada tanggal 8 Maret. Saya akan merelakan semua uang simpanan saya sebanyak $1.000 untuk menambahkan uang tebusan. Saya ingin supaya ibu yang begitu sayang kepada anaknya itu mendapatkan kembali buah hatinya. Kakek Condon juga bersedia pergi kemanapun dengan biaya sendiri untuk menyerahkan uang kepada penculik. Ia juga tidak akan menyebut nama penculik kepada siapapun. Kakek Condon juga berpesan kepada penculik. Bila kamu tidak bersedia menerima saya sebagai perantara pengembalian bayi, maka saya mohon serahkan si kecil kepada seorang imam Katolik dengan ketentuan imam, sehingga rahasiamu tidak akan dibuka, wahai penculik. Penculik langsung membalas pesan kakek Condon melalui kiriman pos. Kiriman itu berisi amplop tebal dan sepucuk surat pengantar bagi kakek Condon. Saya terima Anda sebagai perantara saya. Saya minta sampaikan amplop tebal itu kepada keluarga Lindbergh. Dr. Condon, jangan takut. Kami tidak menginginkan uang tuan yang $1.000 itu. Simpan saja, tetapi harap bertindak sesuai instruksi.
Setelah Anda mendapat uang dari Kolonel Lindbergh, pasang pemberitahuan di harian New York American dengan 3 patah kata saja. MONY is REDY. Dan Anda harus berada di rumah setiap hari dari pukul 6 sore sampai 12 malam. Saya akan menghubungi Anda pada waktu-waktu itu. Sekali lagi, penculik salah mengeja kalimat money is ready. Setelah mendapatkan pesan itu, keluarga Lindbergh membuka amplop tebal yang dititipkan. Amplop itu berisi petunjuk pengiriman uang tebusan. Jadi, saya harus menyerahkan $70.000 ini kepada Dr. Condon. Saya juga harus memasukkan uang itu ke dalam kotak yang ukurannya sudah ditentukan si penculik. Saya juga harus membuat tanda-tanda khas seperti surat yang sudah-sudah. Sebuah bundaran dengan 3 lubang. Istriku, aku mendapat kabar baru tentang anak kita. Ia berada di tempat yang jaraknya sekitar 225 km dari sini. Nanti alamat anak kita akan diberitahu setelah pukul 8 malam. Tuan Lindbergh, Tuan Breckenridge, dan kakek Condon berunding bagaimana menanggapi permintaan penculik. Akhirnya, mereka memutuskan agar menjawab melalui surat kabar. Kakek Condon menggunakan nama samaran penculik. Kakek itu memilih nama Jeffsy, diambil dari inisial namanya, JFC. Pesan kakek Condon pada 11 Maret di surat kabar New York American, Money is ready, Jeffsy. Seorang supir taksi mendatangi rumah kakek Condon pada 12 Maret dengan sepucuk surat. Aku hanya diminta orang yang tidak aku kenal untuk mengantarkan ini kepadamu dengan upah $1. Surat itu tidak lain berasal dari penculik anak bungsu keluarga Lindbergh. Kakek Condon mendapatkan petunjuk untuk menemui penculik itu. Kakek Condon harus pergi ke sebuah stasiun metro. Untuk berjaga-jaga, ia mencatat nama supir taksi tadi, Joseph Perron, dan nomor taksinya. Ia melakukan instruksi penculik sekalipun sudah tengah malam. Ia meminjam mobil sahabatnya, Al Reich. Kakek Condon mengikuti petunjuk dengan seksama dan membawa ke sebuah kuburan. Saat berada di Woodlawn Cemetery, kakek Condon mendekati pria yang tidak dikenal mukanya. Pria ini mengaku sebagai John. Mana uangnya? Belum saya bawa. Saya tak dapat membawa uangnya sebelum melihat anak itu atau menegak di mana dia. John panik dan lari. Jangan lari kamu. Kakek Condon mengejarnya sampai ke tempat yang lebih aman. Di situ mereka berbincang-bincang sampai 1 jam lamanya. Saya takut sekali sama polisi. Lalu, apakah ia akan dibakar hidup-hidup jika bayi Lindbergh sampai mati? Tidak. Jika itu bukan kesalahanmu. Pak, saya bisa pastikan bayinya sehat walafiat. Dan satu hal, Pak. Saya di sini hanya sebagai perantara. Saya siap mengirimkan pakaian tidur bayi Lindbergh sebagai bukti saya. Setelah kejadian di Woodland Cemetery, kakek Condon beberapa kali menghubungi penculik melalui surat kabar. Akhirnya penculik mengirimkan pakaian tidur bayi Lindbergh beserta pemberitahuan bahwa penculik tidak bersedia lagi dihubungi dengan cara yang terjadi pada tanggal 12 Maret. Baginya, itu terlalu berbahaya. Tuntutan kami pertama-tama uang, baru kemudian alamat bayi akan diberikan. 8 jam setelah uang diterima, alamat akan diberitahukan. Jika setuju dengan syarat ini, cukup memberitahukan lewat koran dengan kata-kata, I accept money is ready. Setelah berunding dengan Lindbergh, Dr. Condon memasang pemberitahuan I accept money is ready. Tapi masih ditambah pesan tentang surat penting kepada penculik. Penculik kini makin jual mahal. Pokoknya bersedia menerima syarat atau tidak. Kalau tidak, kami akan terus menahan bayi dan ini akan berarti penderitaan batin yang lebih lama bagi Lindbergh. Selama 50 tahun pengalamanku menjadi pengusaha, saya tidak bisa membayar tanpa melihat barang yang akan saya beli. Saya mohon pengertiannya. Titik. Jika Lindbergh sampai tanggal 8 April tidak menyetujui syarat yang diajukan, maka uang tebusan terpaksa dinaikkan menjadi $100.000. Akhirnya, kakek Condon segera memberi jawaban tanpa syarat. I accept. Money is ready.
Jeffsy. Pertemuan diatur oleh penculik. Sebelum menemuinya, Lindbergh dan kakek Condon mencatat semua nomor seri lembaran uang yang diserahkan kepada penculik. Setelah itu, mereka berdua menemui penculik sesuai dengan petunjuk. Petunjuk pertama datang pada 2 April. Supir taksi datang membawa surat dari penculik. Mereka berdua diminta pergi ke tempat yang dipilih penculik. Mereka diberi waktu 3/4 jam untuk sampai. Penculik mengantisipasi Lindbergh dan kakek Condon melapor ke polisi. Uangnya pun dalam kondisi diikat dalam satu bundel, sesuai instruksi penculik. Dr. Condon dan Kolonel Lindbergh naik mobil. Mereka sampai di suatu kuburan, yaitu St. Raymond Cemetery. Sepucuk surat yang ditindih batu mengandung perintah agar kakek Condon seorang diri berjalan lebih jauh sambil membawa uang tebusan tersebut. Setelah mengikuti petunjuk, ia mendengar seseorang memanggil namanya. Hei dokter, Anda sudah bawa uangnya? Tidak, uang itu masih di mobil. Ambillah. Saya baru akan memberikan uangnya setelah mendengar di mana bayi Lindbergh. Saya hanya membawa uang $50.000 sesuai tuntutan pertama Anda. Baiklah kalau begitu. Saya akan kembali dalam beberapa menit lagi dengan membawa surat pemberitahuan di mana bayi itu. Dr. Condon kembali ke mobil dan menceritakan kepada Lindbergh apa yang terjadi. Kolonel Lindbergh mengurangi uang dalam kotak dan menyerahkan sisanya kepada kakek Condon yang segera kembali menemui orang yang belum menampakkan diri itu. Ternyata dia adalah John yang pernah dijumpainya dulu. Uang diserahkan dan kakek Condon menerima surat pemberitahuan alamat bayi. Bayi ada di kapal Nellie. Sebuah kapal kecil berukuran kira-kira 10 meter. Kapal itu berada di antara Horse Neck Beach dan Gay Head di Elizabeth Island. Penumpangnya 2 orang. Mereka tak ada sangkut pautnya dengan penculikan. Pada tengah malam, Kolonel Lindbergh, Kolonel Breckinridge, Dr. Condon, dan seorang kawan lagi menuju Bridgeport, Connecticut, Rhode Island, dan Massachusetts mencari kapal Nellie, tetapi tidak menemukannya. Hari berikutnya, seorang diri, Kolonel Lindbergh terbang menyusuri pantai selatan sejauh Virginia. Semuanya sia-sia. Ia telah menjadi korban penipuan ganda yang teramat kejam. Hatinya hancur, dan ia harus kembali ke Hopewell untuk memberitahukan hasil jerih payahnya yang sia-sia kepada istrinya. Sebulan kemudian, pada 12 Mei, jenazah si kecil Charles A. Lindbergh Jr. ditemukan oleh 2 orang sopir truk dalam sebuah lubang dangkal yang kira-kira 25 meter dari jalan besar. Tempat itu kurang lebih hanya 7 km dari rumah Lindbergh. Bagaimana kisah selanjutnya? Apakah pelaku dari kematian bayi Lindbergh bisa terungkap? Nantikan kelanjutannya di episode Tinggal Nama berikutnya. Jangan lewatkan episode Tinggal Nama selanjutnya. Saat semuanya sudah terlambat, yang tersisa hanyalah tinggal nama.